Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutriani Afrilia dari kelas R6S dengan NPM 202343501491. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mini project data mining tentang klasifikasi kelayakan kredit menggunakan Naive Bayes dan Decision Tree dengan dataset loan prediction dari Kaggle yang berisi 614 data nasabah. Saya sudah menjalankan semua proses dari processing hingga evaluasi model di Google Colab, dan sekarang saya akan menjelaskan hasil-hasilnya. Bagian awal, grafik distribusi data awal. Pertama, grafik kiri atas menunjukkan distribusi pendapatan permohonan atau applicant income. Terlihat distribusinya sangat condong ke kanan. Mayoritas nasabah berpendapatan di bawah 10.000, namun ada beberapa yang sangat tinggi hingga sampai 80.000. Ini menandakan adanya outlier pada data pendapatan. Kedua, distribusi loan amount atau jumlah pinjaman terlihat lebih normal dengan sebagian besar nasabah mengajukan pinjaman di kisaran 100 hingga 200.000. Ketiga, dari bar chart loan underscore status terlihat adanya keseimbangan kelas atau class imbalance nasabah yang disetujui sekitar 422 orang, jauh lebih banyak dibanding yang ditolak 192 orang, dengan rasio sekitar 69 dibanding 39%. Keempat, dari box plot di kanan bawah, menariknya rentang pendapat nasabah yang disetujui dan ditolak tidak berbeda jauh. Ini menunjukkan bahwa pendapatan saja tidak cukup menentukan kelayakan kredit. Adanya faktor lain yang lebih penting yang akan kita lihat nanti di filter importance. Bagian kedua, conversion metric. Setelah model dilatih dan diuji, saya evaluasi hasilnya menggunakan conversion metric. Di sini terlihat conversion metric untuk masing-masing model. Conversion metric Naive Bayes di sebelah kiri. Dari 38 nasabah yang aktualnya tidak layak, model berhasil mendeteksi 22 dengan benar, namun 16 lainnya malah diprediksi sebagai layak. Ini disebut false positive, dan ini yang berbahaya karena artinya nasabah tidak layak bisa lolos mendapat kredit. Sedangkan 85 nasabah yang layak, 82 berhasil dideteksi benar dan hanya 3 yang salah. Conversion metric decision tree di sebelah kanan. Decision tree sedikit lebih baik dalam mendekati nasabah tidak layak. 24 dari 38 berhasil terdeteksi, lebih tinggi dari Naive Bayes yang hanya 22. Namun, untuk kelas layak, decision tree sedikit lebih banyak salah. Hanya 77 dari 85 yang benar terdeteksi. Jadi, ada trade-off di sini. Naive Bayes lebih baik mendeteksi nasabah layak, sementara decision tree lebih baik mendeteksi nasabah tidak layak. Bagian ketiga, future importance. Selanjutnya, kita lihat future importance dari model decision tree. Grafik ini menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap fitur dalam proses pengambilan keputusan model. Terlihat jelas bahwa kredit history atau riwayat kredit mendominasi jauh
jauh di urutan pertama dengan nilai importance sekitar 0,63. Ini artinya riwayat kredit nasabah adalah penentu utama apakah pengajuan peminjaman disetujui atau tidak. Konsisten dengan praktik industri keuangan yang memang menjadikan riwayat kredit sebagai faktor terpenting dalam kredit scoring. Di urutan kedua, adanya Coplican income atau pendapat pemohon pendamping sebagai importance sekitar 0,18, diikuti applicant income dan loan amount, sedangkan fitur-fitur seperti gender, education, dependence, dan self-employed hampir tidak berpengaruh sama sekali terhadap keputusan model. Temuan ini sangat menarik karena membuktikan bahwa siapa yang mengajukan dan berapa penghasilnya bukan faktor utama. Yang paling menentukan adalah track record kredit mereka sebelumnya. Bagian keempat, kurva ROC. Berikutnya adalah kurva ROC yang menunjukkan kemampuan model dalam membedakan nasabah layak dan tidak layak. Semakin kurva mendekati pojok kiri atas, semakin bagus kemampuan diskriminasi modelnya. Garis putus-putus atau abu-abu adalah baseline atau model yang hanya asal tebak. Dari grafik ini, AUS decision tree sedikit lebih tinggi, yaitu 0,80 dibanding naive Bayes yang 0,78. AUS atau area under curve di atas 0,75 sudah menunjukkan kemampuan klasifikasi yang baik. Menariknya, meskipun akurasi naive Bayes lebih tinggi, decision tree justru punya AUS yang lebih baik. Artinya, decision tree lebih konsisten dalam membedakan kedua kelas secara keseluruhan. Bagian kelima, ringkasan akhir dan kesimpulan. Di ringkasan akhir ini, kita bisa lihat perbandingan lengkap model secara sekaligus. Naive Bayes mencapai akurasi 84,55%, sedangkan recall yang sangat tinggi 96,47%. Artinya, hampir semua nasabah yang seharusnya layak berhasil dideteksi oleh model ini. Sementara decision tree mencapai akurasi 82,11% dengan AUS 0,80 yang lebih tinggi dari naive Bayes. Berdasarkan hasil ini, model terbaik untuk dataset loan prediction adalah naive Bayes dengan akurasi 84,55% dan fitur paling berpengaruh adalah credit history. Bagian keenam, penutup. Sebagai kesimpulan dari mini project ini, kita berhasil membangun dua model klasifikasi untuk memprediksi kelayakan kredit nasabah. Naive Bayes terbukti unggul dalam akurasi dengan 84,55%, sedangkan decision tree memiliki unggulan dalam interpretabilitas dan AUS yang lebih tinggi. Fitur credit history terbukti menjadi prediktor dengan paling dominan yang konsisten dengan praktik nyata di industri keuangan. Untuk mengembangkan ke depan teknik seperti smooth dengan menangani class imbalance dan algoritma ensemble seperti random forest dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan perform model lebih lanjut. Demikian
presentasi mini project dari saya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.